Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Sebelum kita mulai khataman kitab karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dalam rangka beri khataman kitab Hadratus Syekh yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtajuhu al muta'allim fi ahwali ta'allumihi wal mu'allim, yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim, adab kiai dan santri atau adab guru, pendidik dan peserta didik, yang berisi tentang adab-adab, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan oleh para santri di dalam belajarnya dan yang dibutuhkan oleh seorang pendidik, kiai atau guru di dalam proses mengajarnya. Terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Yang pertama, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ila hadratis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sahibil kitab muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila jami' nahdiyyin wa nahdiyat wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Muslim Al-Khawlani, semoga Allah meridhoinya, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis samai. Ulama itu di bumi bagaikan bintang-bintang di langit. Idza badat lin-nasi, bintang-bintang itu kalau nampak bagi manusia, ihtadau, maka manusia bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Ihtadau biha. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru, kalau bintang itu tidak kelihatan, tertutup oleh mendung, tahayyaru, maka manusia akan bingung, tak bisa mendapatkan petunjuk. Begitu juga ulama, kalau mereka tidak ada, manusia akan bingung, tak tahu kemana mencari petunjuk, tak tahu kemana mencari arahan, wejangan, dan bimbingan. Wa ansyada fi ma'nahu, kemudian selanjutnya Imam Abu Muslim Al-Khawlani bersenandung fi ma'nahu, di dalam menjelaskan tentang fadilah atau keistimewaan ilmu itu. Ma'al ilmi fasluk haitsuma salakal ilmu. Ini kayaknya bahar tawil ini. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ma'al ilmi fasluk haitsuma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman 'indahu fahmu. Ma'al ilmi fasluk, berjalanlah kamu bersama ilmu. Haitsuma salakal ilmu, ikutilah ilmu itu kemanapun ilmu itu membimbingmu. Wa anhu fakashif kullaman 'indahu fahmu, dan ungkaplah semua orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu itu.
Fafihi jala'un lil qulubi minal ama wa 'aunun 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatmu. Dan di dalam ilmu itu atau pada ilmu itu ada penerang bagi hati-hati dari kegelapan, atau penerang bagi hati-hati yang buta. Wa 'aunun 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatmu. Dan ilmu itu penolong kita untuk memahami agama yang dimana urusan agama itu wajib atau harus kita pahami. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Dan bergaullah kamu dengan pengemban ilmu atau periwayat-perawat ilmu, atau dalam hal ini para ulama. Washab khiyarahum. Dan temanilah, bersahabatlah, dekatlah dengan khiyarahum, ulama-ulama pilihan atau orang-orang pilihan itu. Fasahbatuhum zainun wa khiltatuhum ghanmu. Karena berteman dengan ulama, berteman dengan orang alim itu zainun, adalah sebuah hiasan, dan berkumpul dengan mereka, menemani mereka, bergaul dengan mereka adalah ghanmu, suatu keberuntungan. Wala ta'duwan 'ainaka 'anhum fa innahum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Jangan engkau berpaling dari mereka, jangan engkau jauhi para ulama. Fa innahum, karena sesungguhnya para ulama itu nujumu huda, bagaikan bintang-bintang petunjuk. In ghaba najmun bada najmun. Kalau bintang yang satu hilang, maka akan muncul lagi bintang yang lain. Fa wallahi laulal ilmu mattadhal huda wala laha min ghaibil umuri lana rasmu. Fa wallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, seandainya tidak ada ilmu, mattadhal huda, petunjuk bimbingan itu tidak akan jelas, tidak akan terang. Wala laha, dan tidak akan jelas pula pemetaan konsep untuk memahami perkara-perkara yang rumit di dalam agama. Wa qala Ka'bun al-Ahbaru, dan berkata salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Lau anna thawaba majlisil ulama'i bada lin-nasi. Seandainya pahala majelis ulama itu, pahala pengajian atau majelis ta'lim itu bada lin-nas, dinampakkan atau nampak bagi manusia. Seandainya pahala itu berbentuk materi, nampak bagi manusia, laqatatalu alaihi, niscaya orang atau manusia itu akan rela, mesiap perang untuk memperebutkan pahala itu. Hatta yatsruka kullu di imaratin imaratah, sampai orang yang punya jabatan itu meninggalkan jabatannya demi meraih pahala majelis ulama itu. Wa kullu di suqin suqa, dan orang yang pedagang di pasar akan meninggalkan dagangannya di pasar demi untuk menghadiri majelis ulama, untuk mendapatkan fadilah atau pahala menghadiri majelis ulama itu. Wa qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahibi al-aqlu, anugerah yang paling baik atau sebaik-baik anugerah adalah al-aqlu, adalah berakal. Berakal di sini maksudnya berilmu. Wa syarrul masaibi al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Wa qala ba'duhum, berkata lagi sebagian ulama salaf, al-ilmu amanun min kaidi syaitani, ilmu itu adalah pemberi rasa aman dari tipu daya syaitan. Wa hirzun min kaidil hasudi, dan ilmu itu ibarat tameng yang menjaga dari tipu daya orang yang dengki.
Wa dalilul aqli, ilmu itu adalah petunjuk bagi akal. Wa ansyada fi ma'nahu, kemudian ulama ini bersenandung membuat syair. Ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala wa aqbahal jahla wal madmumu man jahila. Alangkah indahnya akal itu atau ilmu itu, wal mahmudu man aqala, dan terpujilah orang yang berakal atau yang menggunakan potensi akalnya untuk meraih ilmu. Wa aqbahal jahla, dan alangkah buruknya, jeleknya kebodohan itu. Wal madmumu man jahila, dan tercelalah orang yang jahila, yang tidak punya ilmu. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadal, tak pantas atau tidak bagus ucapan seorang di dalam perdebatan. Wal jahlu yufsiduhu yauman idza su'ila, dan kebodohan akan merusaknya pada suatu hari, idza su'ila, kalau ia ditanya. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulu, ilmu adalah sesuatu yang paling berharga yang diraih oleh seseorang. Malam yakun fihi ilmun, orang yang tidak memiliki ilmu, lam yakun rajula, maka dia bukan lelaki sejati. Ta'allamil ilma wa'mal ya ukhayya bihi, pelajarilah ilmu itu dan amalkanlah ilmu itu, wahai saudaraku. Fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila, karena ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Sayyidina Mu'adz berkata, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian akan ilmu itu. Fa inna ta'allumahu hasanatun, karena mempelajari ilmu itu adalah hasanah, suatu kebaikan. Wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu itu adalah ibadah atau bernilai ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, mendiskusikan mudzakarah ilmu itu tasbih, adalah sama, seimbang, setara dia dengan bertasbih. Wal bahtha anhu jihad, membahas ilmu itu, mengkaji ilmu itu, jihadun, itu bagaikan jihad. Wa badlahu qurbatun, mengamalkan ilmu itu adalah suatu kurbah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang belum mengetahuinya, sedekah adalah bernilai sedekah. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu, Fudail bin Iyad berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun, orang alim, muallimun, yang mengajarkan ilmunya, yud'a, akan dipanggil, akan dianggap kabiron, sebagai orang besar, fi malakutis sama, di kerajaan langit. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, wa qala Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan ibnu Uyainah berkata, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man kana bainallahi wa baina ibadihi, orang yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Wahum al-anbiya wal ulama, mereka itu adalah para anbiya dan para ulama. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.